Assalamualaikum pejuang. How are you and how about your family? Ya, kurang lebih kita sudah melakukan 2 bulan masa karantina mandiri karena pandemi ini. Jadi, quality time apa sajakah yang sudah kalian lakukan bersama keluarga? Kenapa harus keluarga? Karena keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang memiliki ikatan yang kuat secara batinia dan spiritual, di mana dalam satu keluarga tentu mempunyai ikatan kebersamaan, keselarasan, dan toleransi antar anggota keluarga dan antar keluarga di dalam masyarakat. Di tengah pandemi COVID-19 ini, peran dan fungsi keluarga sangatlah penting dalam membantu memutuskan mata rantai penyebaran virus corona, di mana virus corona merupakan virus yang sangat meresahkan di kalangan masyarakat dunia. Yang terpenting, setiap keluarga harus tetap tabah dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kejadian-kejadian, baik itu yang menyenangkan ataupun tidak sekalipun. Kita percaya bahwa setiap kejadian pasti selalu ada hikmahnya. Pun kita terhalang untuk pergi ke tempat rumah ibadah, tetapi ibadah kita harus tetap jalan. Dengan adanya peraturan untuk tetap stay atau di rumah saja, dengan demikian kita bisa memanfaatkan waktu untuk sholat dan doa bersama dengan anggota keluarga, orang tua sebagai pemimpin atau imam, dan untuk menunjukkan kekuatan spiritual pada anggota keluarga agar kekuatan spiritual anggota keluarga tidak luntur dan tetap terjaga. Indonesia bebas COVID. Meskipun kita terhalang untuk melakukan kegiatan-kegiatan ibadah kita di tempat-tempat ibadah seperti biasanya, namun ibadah kita harus tetap jalan dong. Tentunya dengan melakukan ibadah di rumah. Orang tua dapat mengajak anak-anaknya untuk melakukan berbagai macam hal-hal keagamaan secara bersama di rumah, seperti sholat berjamaah, membaca Al-Quran bersama, memanjatkan doa dan harapan-harapan, sehingga nilai-nilai spiritual dalam diri anak akan tumbuh semakin kuat dan tidak luntur. Kemudian kita harus memiliki kepedulian terhadap diri kita sendiri, keluarga kita maupun orang lain untuk tetap mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar tetap stay di rumah aja. Jika memang diharuskan keluar, wajib menggunakan masker dan hand sanitizer. Tidak sembarangan, rajin berjemur dan lain sebagainya agar tercegahnya penyebaran virus COVID-19 ini. Untuk itu, ada atau tidak adanya pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap menjaga pola hidup sehat dengan cara makan makanan yang bergizi, 4 sehat, 5 sempurna, nasi, sayur, buah, lauk pauk, maupun susu. Selanjutnya, kita juga harus menjaga pola hidup sehat dengan cara tidur yang teratur, olahraga yang teratur, dan juga menjaga kebersihan diri dan lingkungan. kemudian kita harus memiliki rasa kepedulian kita terhadap diri kita sendiri, keluarga, maupun orang lain untuk tetap menaati peraturan pemerintah yang telah ditetapkan, agar kita tetap stay di rumah saja. Jika memang kita mau keluar, kita memakai masker, membawa hand sanitizer, menaati peraturan yang ada, rajin mencuci tangan, berjemur, dan lain-lain sebagainya, agar kita dapat mencegah terjadinya virus COVID-19 ini. Bagi setiap orang, keluarga itu adalah segala-galanya. Karena keluarga merupakan sebuah tempat bersemainya kehidupan yang penuh cinta, kasih sayang, perlindungan, dan juga kebahagiaan. Kemanapun kita pergi, dan sejauh apapun kita pergi, bahkan senyaman apapun tempat kita berada, keluarga tempat-tempat itu kembali. Begitu pula ketika kita mengalami kebahagiaan ataupun kesedihan, maka keluarga akan turut menyertai. Ketika kita mengalami sebuah kegagalan atau suatu permasalahan, maka orang pertama yang akan mensupport dan juga melindungi kita itu adalah keluarga. Begitu pula ketika kita mengalami kebahagiaan, maka orang yang paling bahagia itu adalah keluarga. Keluarga adalah tempat ternyaman, teraman bagi setiap anggota keluarga, khususnya anak-anak. Untuk
Untuk itu, keluarga harus memiliki rasa empati, perhatian, dan tanggung jawab bagi setiap anggota keluarga lainnya. Keluarga adalah tempat ternyaman, teraman bagi setiap anggota keluarga, khususnya anak-anak. Untuk itu, keluarga harus memiliki rasa empati, perhatian, dan tanggung jawab bagi setiap anggota keluarga lainnya. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, kita dan seluruh keluarga kita diharuskan untuk bekerja sama dalam membangun kepedulian terhadap sesama. Selain itu, kita juga harus cepat dan tanggap apabila ada salah satu keluarga kita yang terinfeksi COVID-19. Untuk menghindari mental yang tidak sehat, setiap anggota keluarga bisa melakukan hal-hal positif selama di rumah aja, seperti bercocok tanam, berkebun di sekeliling rumah, kemudian membersihkan rumah, menata rumah, dan juga kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat. Bisa juga seperti bercerita pengalaman antar anggota keluarga. Indonesia bebas COVID-19. Keluarga merupakan tempat berlindung yang aman dan nyaman bagi setiap anggota keluarga. Dalam masa darurat COVID-19 ini, keluarga merupakan tempat berlindung yang aman dan nyaman bagi keluarga. Maka dari itu, mari bekerja sama bagi setiap anggota keluarga untuk menciptakan suasana rumah yang aman dan nyaman bagi anggota keluarganya. Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini, mari kita tingkatkan etika hubungan sosial di dalam keluarga. Saling mengingatkan agar keluarga tetap terlindungi, selalu mengikuti himbauan dari pemerintah, dan saring berita yang bukan berasal dari media kredibel. Keluarga merupakan tempat pendidikan utama bagi setiap anak. Dalam hal ini, orang tua sangat berperan penting dalam memberikan pendidikan kepada anak. Pendidikan bukan hanya sekedar anak dilepaskan ketika sudah mendapatkan tugas atau pembelajaran dari sekolah melalui daring, tetapi dampingan dari orang tua dan arahan-arahan dari orang tua tetap menjadi suatu hal yang perlu diberikan kepada anak. Nah, kita memberikan arahan-arahan kepada anak karena ada wabah COVID-19 ini, mengarahkan selalu mencuci tangan, dan saat berpergian mendesak harus menggunakan masker, dan kalau keluar sebentar pun harus menggunakan masker. Lalu kita harus selalu mencuci tangan, lalu bisa juga kita menggunakan sanitizer. Nah, corona ini sangat berbahaya bagi kita semua. Pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada anak dalam masa sulit pandemi ini bukan hanya sekedar berupa pembelajaran akademik saja, tapi perlu juga pengertian, pembagian pengalaman, respon positif, dan penguatan kepada sang anak untuk tetap menjalankan aktivitas belajar di tengah pandemi dengan semangat yang lebih tinggi lagi. Pada saat pandemi ini, kita lihat bahwasanya banyak orang-orang yang kelaparan dan memerlukan makanan. Setiap anggota keluarga memiliki kebebasan untuk memenuhi kebutuhan tersebut seperti makanan dan minuman. Di dalam keluarga diajarkan bagaimana peduli terhadap sesama dan ikut meringankan beban mereka dan membutuhkan aluran tangan kita semua. Banyak yang harus kehilangan pekerjaan, di PHK dari perusahaan akibat dampak dari pandemi ini. Banyak relawan yang mengorbankan waktu demi merawat pasien COVID-19, jauh dari keluarga, jauh dari orang-orang terkasih demi menyelamatkan ribuan orang. Namun, masih banyak dari orang-orang yang belum mengetahui pentingnya peran dan fungsi mereka sebagai anggota keluarga. Masih banyak dari mereka yang tidak mengindahkan aturan dari pemerintah untuk tetap berada di rumah saja atau melakukan social distancing. Seperti masih banyak dari mereka memenuhi mal-mal untuk berbelanja atau hanya sekedar bertemu dengan teman-temannya. Masih banyak dari mereka melakukan mudik saat lebaran
untuk bertemu sanak keluarga tanpa mengindahkan aturan dari pemerintah untuk tidak mudik dahulu karena sebagai pemutus rantai dari virus ini. Selanjutnya, masih banyak dari mereka kurang peduli untuk menggunakan masker atau hand sanitizer saat berada di luar dan bersalaman dengan orang-orang. Harusnya kita bisa memanfaatkan waktu di rumah saja untuk menjalin komunikasi dengan keluarga agar terbinanya keluarga yang harmonis, rukun, dan sejahtera. Berbagi momen bersama keluarga, makan bersama, bertukar cerita, dan lain sebagainya. Tidak bisa mudik dan pulang kampung, dan meski kita terpisahkan oleh jarak, ruang, dan waktu, kita masih tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga yang ada di rumah dengan melakukan video call. Demi kebaikan kita bersama, mari kita pendam rindu kita sejenak dengan keluarga yang ada di rumah, agar kita semua tetap baik-baik saja sampai kondisi seperti sedia kala. Mari sama-sama memutuskan penyebaran COVID-19 dengan cara berada di rumah saja. Dan ingat, selalu menjaga komunikasi kepada keluarga maupun Sang Pencipta. Dan jangan lupa selalu menjaga kebersihan, mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Seperti selalu menjaga jarak minimal 1 meter di kerumunan orang, selalu memakai masker jika keluar rumah, dan rutin untuk mencuci tangan. Mari sama-sama kita putuskan rantai penyebaran virus COVID-19 dengan tetap di rumah saja. Jika ada keperluan yang diharuskan untuk keluar rumah, maka terapkan protokol kesehatan yang telah disarankan. Indonesia bebas COVID. Indonesia bebas COVID. Bebas COVID. Sandarkanlah lamu dan ceritakan tentang apapun aku mendengarkan. Jangan pernah kau merasa sendiri. Tengoklah aku yang tak pernah pergi. Bagiku kau tetap yang terbaik. Entah beratmu turun